Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa Bapak Ibu, kali ini kembali membahas seputar akan dilakukannya kembali seleksi P3K untuk tahap 2 tahun anggarannya 2024 yang sudah keluar beberapa daerah ya jadwal pelaksanaan ujiannya di bulan April ini. Di tempat saya juga beberapa informasi sudah disampaikan agar bersiap-siap, karena kalau tidak salah itu ya di provinsi di tempat saya mengajar ini hanya satu titik kalau tidak salah ya. Jadi memang harus memantau secara intens ya, harus selalu memantau karena memang ada daerah itu yang sangat jauh, yang transportasinya itu seminggu sekali bahkan 2 minggu sekali. Jika mau cepat ya tentu dengan biaya yang sangat mahal ya, menggunakan pesawat itu ada yang 2 juta, 1 juta. Tentu bagi yang non ASN tentu berat ya, kita pun sangat berat. Nah ini surat salah satu edaran ya dari BKN per 11 April ya tentang tentang ya jadwal seleksi ya untuk tahap 2. Sini ada berapa poin. Ini seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2 akan dilaksanakan mulai 22 April. Jadwal dan pembagian sesi terlampir. Nah ini maksudnya yang nasional. Yang kedua, bagi instansi pusat dan daerah, tentu yang lokasi ujian pesertanya berada di BKN pusat agar berkoordinasi. Ya, bayangkan tuh Bapak Ibu. Jadi yang ada yang ujian di BKN pusat, jadi memang ujian bisa memilih ya. Terus lagi yang ketiga di sini bagi instansi pusat yang lokasi ujian pesertanya berada di kantor regional. Nah ini regional ini beberapa provinsi itu digabung ya Bapak Ibu. Di antaranya di daerah saya Kanrek atau kantor regional wilayah 12 Riau, Kepri dan Sumbar ya. Riau, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat untuk wilayah 12. Nah, itu jadi beda-beda. Ada yang satu provinsi, misalnya yang besar itu biasanya satu. Jadi urutannya nomor 1 sampai sekian itu, nah Bapak Ibu masuk ke wilayah mana. Tinggal dicek di Facebook atau di Google bisa Bapak Ibu. Yang keempat di sini bagi instansi daerah yang lokasi pesertanya berada di lokasi ujian mandiri instansi agar berkoordinasi. Nah ini maksudnya daerah agar cepat menyampaikan. Jadi di tempat saya itu ada yang ujiannya itu memang bukan di provinsi Kepri. Ada saya baca itu mereka ujiannya di Pontianak, terus lagi pokoknya di luar provinsi Kepri jauh-jauh. Ya mungkin kampungnya di sana. Atau sesuatu dan lain hal mungkin. Saya kurang paham juga karena memilih itu. Yang jelas yang saya tahu di Provinsi Kepri itu titik ujiannya hanya satu ya, di Batam. Karena cabang UPT BKN itu hanya ada di Batam. Yang saya tahu itu. Apalagi tahun ini panitia itu langsung dari BKN ya Bapak Ibu. Untuk yang tahap 2, bukan dari BKD. Nah itu disampaikan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Gubernur ya. Tadi ada suratnya masuk informasinya bahwa pelaksanaan ujian tahap 2 itu kepanitiaannya itu langsung dari BKN. Jadi agar peserta atau guru terkhusus ya itu
lebih disiplin, karena biasanya dari BKN ini tidak ada ampun ya. Terlambat misalnya 5 menit, nah itu ya nggak bisa ujian. Ya kita melihat banyak video kan, nah, karena urusan yang lain, jadi dia tidak bisa ujian. Ya mau bagaimana lagi? Ya ini sudah aturan ya, kan sudah disampaikan di situ 1 jam sebelum ujian itu disuruh datang. Ya walaupun jam masuknya itu ya boleh 15 menit sebelum ujian bisa, tapi kan agar tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan ya kerugian peserta sendiri. Nah, jadi tidak ada ampun. Kalau BKD mungkin masih mentolerir jika misalnya ada keterlambatan yang memang bisa diterima alasan-alasannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan seputar informasi seleksi. Jadi kalau saya lihat itu beberapa daerah sudah mengeluarkan jadwal lengkap ya, seluruh peserta. Di tahap 1 itu kan seperti itu. Jadi seluruh peserta di setiap daerah itu diumumkan. Jadi kita itu masuk di sesi berapa, sesi 1 atau sesi sekian gitu, 1 hari itu misalnya ada kalau misalnya ujiannya itu 2 jam, nah tinggal hitung 1 hari itu misalnya sampai 5 atau 6 sesi, berarti kita masuk sesi berapa, terus lagi harinya kita masuk atau kena hari apa. Nah itu juga berpengaruh, jangan sampai salah jadwal ya. Tentu lebih bagus misalnya jika jauh ya, seperti di daerah kami, tentu 1 hari sebelum ujian ya itu harus sudah berada di daerah tempat ujian. Kalau di tempat saya jika jalan darat itu bisa sekitar 2 jam perjalanan, pakai roro. Kalau pakai speed atau ferry itu 1 jam. Jadi bisa mempersiapkan diri di daerah tempat kita ujian. Karena memang tidak seperti ujian P3K tahun 2021 itu menurut saya ujiannya gampang karena menggunakan di sekolah ya, CAT sekolah itu, UTBK. Nah, dia menggunakan UTBK atau ujian komputer yang ada di sekolah, di setiap daerah ada. Itu lebih mudah, hanya saja waktu itu soalnya yang susah ya atau sulit, yaitu di tahun 2021 saya ingat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang ujian semoga lulus, semoga masih ada promosi ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.